Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bahasa Indonesia kelas B dari jurusan manajemen. Untuk kesempatan kali ini kami akan memberikan reaksi dan tanggapan mengenai bahasa Indonesia yang sudah resmi menjadi bahasa UNESCO yang ke-10. Mari kita lihat videonya. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan ini dibuat pada sidang pleno Konferensi Umum UNESCO ke-42 pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Dalam konferensi tersebut, UNESCO mengakui secara konsensus pengajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi tersebut, sesuai permohonan resolusi 42C/28. Penerimaan ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Selain Indonesia, bahasa resmi lainnya yaitu Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta Hindi, Italia, dan Portugis. Dikutip dari dokumen resolusi 42C/28 UNESCO, bahasa Indonesia diajukan ke UNESCO karena dinilai menjadi alat pemersatu bangsa sejak menjadi bahasa nasional pada 1928 silam. Bahasa Indonesia digunakan oleh 275 juta orang dari 340 suku yang tersebar di 17.500 pulau. Bahasa ini dapat menyatukan penduduk yang berbicara dengan 718 bahasa lokal. Di sisi lain, bahasa Indonesia menerapkan standar linguistik modern yang berisi sistem leksikon atau kosakata, tata bahasa, dan ejaan. Bahasa ini mampu digunakan dalam bidang akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari. Dengan adanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Konferensi Umum UNESCO, dapat menjamin penyebaran informasi, mendorong inklusivitas, menumbuhkan pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra, serta memperkuat kerjasama UNESCO. Wow, aku tidak menyangka bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang ke-10 di UNESCO. Ya, sungguh luar biasa. Ini adalah pencapaian yang bisa dicapai yang sangat membanggakan bagi negara kita. Betul sekali. Ini juga membuktikan betapa pentingnya bahasa Indonesia dalam konteks global. Kami seharusnya lebih bangga dan lebih giat dalam melestarikan serta memperkaya bahasa ibu kita. Nah, bagaimana menurut kalian dampak bagi pendidikan di Indonesia kalau begini? Saya pikir ini akan meningkatkan minat orang untuk mempelajari bahasa Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini bisa membuka pintu lebih banyak peluang kerja juga. Saya setuju. Ini juga dapat meningkatkan pertukaran budaya dan pengetahuan antar bangsa melalui bahasa Indonesia sebagai jembatan komunikasi. Tapi apakah ini akan berdampak pada bahasa daerah kita? Saya harap tidak, karena bahasa daerah juga penting. Tapi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-10 UNESCO bisa mempersatukan beragam suku dan budaya di Indonesia. Saya sangat setuju. Mari kita dukung keberagaman bahasa kita sambil bangga dengan bahasa Indonesia dengan simbol kesatuan negara. Ya, sekian dari kami. Saya Abdul Rafiq Dermawan. Saya Uzarif Kabista. Saya Muhammad Izilman. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.